Orang lebih suka pada pendengar yang baik daripada pembicara yang baik. Namun sayangnya, kemampuan untuk mendengarkan tampaknya lebih jarang dimiliki orang. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain? How to win friends and influence people. Oleh Dale Carnegie. Bagian kedua. 6 cara untuk membuat orang lain menyukai Anda. Bab keempat. Cara mudah untuk menjadi pembicara yang baik. Part keempat. Suatu pagi, bertahun-tahun berselang, seorang pelanggan yang marah bergegas masuk ke kantor Julian F. Detmer, pendiri Detmer Woolen Company, perusahaan yang selanjutnya menjadi distributor bahan wool terbesar di dunia pada perniagaan usaha jahitan. Lelaki ini berutang pada kami sejumlah kecil uang, Detmer menjelaskannya kepada saya. Pelanggan itu menyangkalnya, tapi kami tahu bahwa dia bersalah. Maka, departemen kredit kami telah memaksanya untuk membayar. Setelah mendapat sejumlah surat dari departemen kredit kami, dia segera saja berkemas berangkat ke Chicago dan menghambur masuk ke kantor saya untuk memberitahu langsung pada saya bahwa bukan hanya dia tidak akan membayar uang itu, tetapi dia juga tidak akan pernah membayar $1 pun dari barang-barang Detmer Woolen Company. Saya mendengarkan dengan sabar semua yang ingin disampaikannya. Saya ingin sekali menyela, tapi saya sadar itu tidak bijaksana. Maka saya biarkan dia berbicara sendiri. Saat akhirnya dia mereda dan mulai masuk dalam suasana hati yang bisa menerima, saya berkata dengan perlahan. Saya ingin berterima kasih karena Anda sudah datang ke Chicago untuk menyampaikan pada saya tentang hal ini. Anda telah banyak membantu saya karena kalau departemen kredit kami telah membuat Anda kesal, hal itu mungkin juga akan mengganggu pelanggan kami yang lain. Dan jelas itu bisa jadi sangat buruk. Percayalah, saya malahan jauh lebih ingin mendengar hal ini daripada keinginan Anda sendiri menyampaikannya. Itu adalah hal terakhir di dunia ini yang dia harapkan mendengarnya dari mulut saya. Saya kira dia sedikit kecewa karena dia telah datang ke Chicago untuk menyampaikan pada saya satu atau dua hal, namun kini saya malah berterima kasih padanya bukannya berkelahi dengannya. Saya meyakinkannya bahwa kami akan menghapus tagihan itu dan melupakannya, karena saya tahu dia seorang lelaki yang sangat hati-hati dengan hanya satu rekening yang diurusnya, padahal para pegawai kami harus mengurus ribuan. Karena itu dia cenderung lebih sedikit membuat kesalahan daripada kami. Saya katakan padanya bahwa saya sungguh mengerti bagaimana perasaannya dan bahwa kalau saya berada dalam posisinya, saya sudah pasti juga akan bertindak persis seperti yang dilakukannya. Karena dia tidak akan membeli apapun lagi dari kami, saya memberi saran beberapa toko wool yang lain. Sebelumnya, kami sudah biasa santap siang bersama kalau dia datang ke Chicago, maka saya mengundangnya untuk bersantap siang dengan saya hari ini. Dia menerima dengan enggan, tapi begitu kami kembali ke kantor, dia membuat pesanan lebih besar dari yang pernah dilakukannya sebelumnya. Dia pulang dengan suasana hati yang sudah lembut dan ingin bersikap sama adilnya terhadap kami seperti kami terhadapnya. Dia melihat kembali rekening-rekeningnya dan menemukan sesuatu yang keliru dan mengirimkan pada kami cek dengan permohonan maaf. Selanjutnya, saat istrinya melahirkan seorang anak lelaki, dia memberi nama tengah anaknya Detmer, dan dia tetap menjadi kawan dan pelanggan perusahaan kami sampai dia meninggal 22 tahun kemudian. Bertahun-tahun yang lalu, seorang anak lelaki miskin imigran Belanda membersihkan jendela sebuah toko roti sepulang dari sekolah agar bisa membantu menopang keluarganya. Keluarganya sangat miskin, sehingga untuk tambahan dia harus pergi ke jalan-jalan dengan keranjang setiap hari untuk mengumpulkan potongan batu bara yang berjatuhan di selokan di mana kereta batu bara telah mengirimkan bahan bakar itu. Anak itu, Edward Bock, tidak pernah bersekolah lebih dari 6 tahun seumur hidupnya. Namun akhirnya dia mampu menjadi editor majalah paling berhasil dalam sejarah jurnalisme Amerika. Bagaimana dia melakukan hal itu? Itu merupakan kisah panjang, namun bagaimana dia mendapatkan awalnya dapat diceritakan dengan singkat.
Dia memperoleh awalnya dengan menggunakan prinsip-prinsip dalam bab ini. Dia meninggalkan sekolah ketika berumur 13 tahun dan menjadi pesuruh kantor sebuah perusahaan Western Union. Namun dia tak sedetik pun menyerah terhadap ide meraih pendidikan. Sebagai gantinya, dia mulai mendidik dirinya sendiri. Dia menabungkan ongkos tramnya dan bertahan tanpa makan siang sampai dia mendapat cukup uang untuk membeli ensiklopedi biografi Amerika. Kemudian dia melakukan satu hal yang belum pernah terdengar. Dia membaca kehidupan orang-orang terkenal dan menulis kepada mereka, meminta tambahan informasi tentang masa kecil mereka. Dia adalah seorang pendengar yang baik. Dia meminta orang-orang terkenal itu untuk menceritakan kepadanya lebih banyak tentang diri mereka sendiri. Dia menulis kepada Jenderal James A. Garfield yang saat itu mencalonkan diri sebagai presiden. Dia menanyakan apakah benar bahwa Jenderal Garfield dulunya bekerja di kapal tunda di sebuah kanal, dan Garfield menjawabnya. Dia menulis surat pada Jenderal Grant menanyakan tentang satu pertempuran tertentu, dan Grant menggambarkan sebuah peta untuknya dan mengundang anak yang berusia 14 tahun ini untuk bersantap malam bersamanya, lalu melewatkan malam itu berbincang-bincang dengannya. Segera saja, bocah kurir Western Union kita ini berkoresponden dengan banyak orang paling terkenal di Amerika. Ralph Waldo Emerson, Oliver Wendell Holmes, Longfellow, Nyonya Abraham Lincoln, Louisa May Alcott, General Sherman, dan Jefferson Davis. Dia tidak hanya berkoresponden dengan orang-orang terkenal ini, tetapi begitu dia mendapat liburan, dia mengunjungi banyak dari mereka dan menjadi tamu yang disambut hangat di rumah mereka. Pengalaman ini melimpahinya dengan rasa percaya diri yang tak ternilai harganya. Para lelaki dan wanita ini menyalakannya dengan satu visi dan ambisi yang membentuk hidupnya. Dan semua ini, biarkan saya mengulangnya, menjadi mungkin terjadi sepenuhnya karena penerapan prinsip-prinsip yang sedang kita bahas di sini. Isaac F. Markeson, seorang jurnalis yang mewawancarai ratusan selebriti, menyatakan bahwa banyak orang yang gagal dalam membuat kesan yang menyenangkan karena mereka tidak mendengarkan dengan penuh perhatian. Perhatian mereka telah begitu tersita dengan apa yang akan mereka ucapkan selanjutnya, sehingga mereka tidak memasang telinga. Orang yang sangat penting telah menyampaikan pada saya bahwa mereka lebih suka pada pendengar yang baik dibandingkan dengan pembicara yang baik. Namun kemampuan untuk mendengarkan tampaknya lebih jarang dimiliki dibandingkan dengan hampir semua ciri baik lainnya. Demikian How to Win Friends and Influence People, bagian kedua, bab keempat, part yang keempat. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih.